Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novan Maulia, LCMA. Saya dosen tetap pada program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teguh Umar. Bidang keahlian saya adalah hukum Islam dan pengantar ilmu hukum. Saat ini, saya mengajar mata kuliah pengantar ilmu hukum untuk mahasiswa semester 1 dengan bobot 4 SKS. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode DIE yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menjelaskan metode pembelajaran yang saya gunakan, di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ilmu hukum. Mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction dalam mempelajari ilmu hukum. Sering dikatakan pula bahwa pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar serta gambaran dasar tentang sendi-sendi utama dalam ilmu hukum. Tujuan dan kegunaan pengantar ilmu hukum adalah untuk dapat menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud dari tujuan serta bagian-bagian penting dalam hukum, serta hubungan antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum lainnya. Adapun kegunaan mempelajari pengantar ilmu hukum adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Dilihat dari kedudukannya, pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi materi perkuliahan lanjutan, khususnya tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum dan ilmu hukum. Sedangkan jika dilihat kedudukannya dalam program studi ilmu hukum Universitas Teguh Umar, pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa prodi ilmu hukum pada semester awal. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum antara lain adalah mampu menjelaskan secara tepat pengetahuan dasar-dasar ilmu hukum, mahasiswa mampu berpikir kritis, analitis, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian, mahasiswa juga mampu untuk menganalisa berbagai masalah dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pengantar ilmu hukum. Materi-materi yang akan saya ajarkan selama 1 semester dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah pengertian hukum, tujuan hukum, ciri dan sifat dari hukum, norma hukum, konsep-konsep hukum, sumber-sumber hukum, lapangan-lapangan hukum di Indonesia, penemuan hukum, aliran-aliran penemuan hukum, metode penemuan hukum, penafsiran penemuan hukum, dan yang terakhir, materi tentang putusan hakim. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode DIE, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Dengan metode Delivery, saya menjelaskan materi melalui metode ceramah dan pemaparan dalam bentuk slide PowerPoint. Saya juga menerangkan kepada mahasiswa beberapa buku rujukan utama untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Buku-buku tersebut antara lain adalah yang pertama, buku karya C.S.D. Kansil yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
Yang kedua, buku karya Khairul Ar-Rasyid yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Yang ketiga, buku karya Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Yang keempat, buku karya R. Soroso yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Selain 4 referensi tadi, saya juga menghimbau mahasiswa untuk giat membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan materi pengantar ilmu hukum. Metode pembelajaran yang kedua yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini adalah interaction atau interaksi. Proses interaksi tidak terbatas kepada tanya jawab di akhir sesi pembelajaran, tetapi juga saya beri kesempatan bagi para mahasiswa untuk berdiskusi di tengah-tengah penyampaian materi. Metode pembelajaran yang ketiga yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini adalah assessment. Dengan metode ini, saya selalu menjabarkan skema pembobotan komponen nilai sejak awal pertemuan perkuliahan, yang biasanya disebut dengan kontrak perkuliahan. Adapun skema pembobotan komponen nilai terdiri dari pertama kuis itu 10%, kemudian tugas bobotnya 10%, selanjutnya ujian tengah semester bobotnya 40%, dan ujian akhir semester bobotnya 40%. Berikut ini adalah cuplikan kuliah pengantar ilmu hukum yang saya ampu. Silakan disaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Syukur sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya dalam kuliah pengantar ilmu hukum. Saya doakan semoga kawan-kawan semua selalu sehat, semoga dan Nah, teman-teman, hari ini kita di pertemuan ke-6 ini akan mempelajari tentang definisi sistem hukum dan sistem-sistem hukum di dunia. Nah, dari sini nanti kita akan tahu negara kita pakai sistem apa. Baik, pertama sekali kita harus tahu apa itu pengertian sistem. Sistem secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI disebutkan adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga terbentuk satu totalitas. Jadi kalau mesin itu, kalau hanya rodanya saja nggak jalan. Jadi semua harus bekerja sama dari A sampai Z sehingga bisa jalan mobil. Jadi itu namanya sistem. Listrik juga begitu, ketika listrik lampunya saja nggak ada elemen-elemen lain, nggak akan lancar listriknya. Kemudian secara istilah, kesatuan sistem memiliki ciri yang pertama sekali, kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen. Baik. Kemudian komponen-komponen ini saling berhubungan antara satu sama lain seperti yang saya sampaikan tadi, mesin tadi. Jadi itulah sistem. Jadi saling melengkapi sehingga bisa bergerak. Kemudian pengertian sistem menurut para pakar. Nah, sistem hukum menurut para pakar. Di sini ada M. Bakri, beliau adalah pakar ilmu hukum. Dia mengatakan bahwasanya sistem hukum adalah satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari bagian atau komponen yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling melengkapi untuk mencapai tujuan. Kemudian sistem hukum merupakan tatanan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam hukum yang satu sama lain berhubungan. Jadi sistem hukum di negara kita, semua departemen, semua kementerian itu saling berkaitan. Tidak ada hukum di Indonesia ini yang saling bertabrakan, saling mendukung. Kemudian sistem hukum yang diartikan juga sebagai komponen hukum yang ada di negara kita, yang buatnya siapa? Yang buatnya pertama sekali lembaga pemerintah yang berwenang.
kemudian putusan peradilan atau hakim, kemudian juga ada kebiasaan atau adat. Nah, ini sistem hukum produk dari lembaga pemerintah, kemudian putusan peradilan atau putusan hakim, selanjutnya adalah kebiasaan ataupun adat. Kesimpulan yang kita bicarakan tadi, teman-teman, hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan hidup, di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu sama lain. Nah, kita sekarang akan mempelajari sistem yang berlaku di dunia. Secara umum, teman-teman, sistem hukum yang berlaku di dunia ada civil law, ada common law, kemudian ada nanti hukum Islam, ada hukum adat. Nah, civil law ini asalnya dari Romawi. Nah, civil law asalnya dari Romawi. Negara yang memakai sistem civil law yang pertama sekali Eropa Daratan, Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Indonesia. Jadi negara kita memakai civil law. Apa ciri khas civil law? Civil law itu hukumnya tertulis, teman-teman. Hukum civil law tertulis. Segala sesuatu sudah ada undang-undangnya, baru bisa dipraktekkan. Jika ada perkara ataupun suatu permasalahan yang tidak ada undang-undangnya, maka harus dibuat dulu undang-undangnya baru bisa diterapkan. Doktrin dalam civil law, teman-teman, tidak ada hukum selain undang-undang. Demikian di negara kita. Hukum itu harus sudah tertulis di undang-undang. Kemudian putusan hakim hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Jadi putusan hakim yang ada di negara kita ini hanya mengikat orang yang berperkara saja, tidak kena kita orang-orang yang tidak bermasalah. Selanjutnya, teman-teman, dalam civil law itu ada pembagiannya, ada hukum privat, ada hukum sipil, ada hukum dagang, ada hukum publik, kemudian hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sistem hukum yang kedua itu namanya hukum common law, ataupun sering disebut dengan unwritten law, artinya hukum yang tidak tertulis. Ini berkembang pada abad ke-11. Negara yang memakai sistem hukum ini adalah Amerika, Kanada, Persemakmuran Inggris, dan Australia. Sumber hukum di common law ini dari mana? Sumber hukumnya yang pertama sekali adalah putusan hakim atau peradilan. Jadi putusan-putusan hakim itu dikumpulkan dalam permasalahan yang sama, mereka merujuk kepada putusan tersebut. Jika ada pencurian, jadi mereka merujuk hakim yang pertama dalam perkara yang sama, pencurian itu hukumannya 5 tahun. Dilihat lagi hakim yang kedua, masalah pencurian 5 tahun. Hakim yang ketiga juga masalah pencurian 5 tahun penjara. Hakim yang keempat sama, hakim yang kelima sama. Ujungnya mereka berkesimpulan berdasarkan putusan-putusan hakim, pencuri itu dihukum 5 tahun. Itu namanya sistem common law. Doktrinnya, teman-teman, dalam memutuskan satu perkara, hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain di perkara yang sama. Kemudian dalam sistem common law ini peranan hakim sangat besar dalam membentuk tata kehidupan masyarakat. Artinya hakim dalam memutuskan perkara itu dia berpeluang besar untuk memakai kebijaksanaannya sekalipun tidak ada undang-undang. Dalam common law, hukum itu ada hukum publik, hukum privat, hak milik, kemudian hukum orang, hukum perjanjian, hukum perbuatan melawan hukum. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sistem hukum adat. Sistem hukum adat pertama sekali dikenalkan oleh Snoppenhoek. Snoppenhoek orang Belanda yang datang ke Indonesia. Dia melihat keadaan Indonesia, ternyata di Indonesia ada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Hukum adat ini, teman-teman,
berlaku di negara Asia, di China, Indonesia, India, Jepang, dan lain-lain. Sumber hukumnya biasanya hukum adat tidak tertulis. Tidak ada kodifikasi hukum adat, tidak ada kumpulan undang-undang hukum adat. Kalaupun mungkin di zaman sekarang sudah ada, ini sudah perkembangan. Kalau aslinya hukum adat itu tidak tertulis, diputuskan oleh ketua adat ataupun ketua persatuan masyarakatnya, pemuka adat istilahnya. Kemudian sifat hukum adat itu teman-teman tradisional. Jadi begitu kata nenek moyang kami ataupun begitu keputusan nenek moyang kami terapkan sekarang seperti itu. Sifat hukum adat teman-teman elastis, kemudian biasanya tidak tertulis. Adapun kelompok-kelompok hukum adat, ada hukum tata negara adat, hukum warga adat, kemudian hukum perkawinan, masalah tanah, perhutangan, dan hukum pidana adat. Sekarang hukum pidana adat tidak ada lagi. Ketika KUHP berlaku di negara kita, maka semua masalah pidana itu diputuskan berdasarkan undang-undang hukum pidana. Tidak diputuskan di level desa, tidak diputuskan di level mungkin kecamatan, tapi itu sudah harus perkaranya diselesaikan di mahkamah ataupun di pengadilan. Masalah pidana tidak boleh main hakim sendiri, harus di permasalahkan ataupun harus perkaranya dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, teman-teman, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di dunia adalah sistem hukum Islam. Ini biasanya di negara Timur Tengah, di Kuwait, di Arab Saudi, di Iran, di Irak, dan seterusnya. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, kitab suci umat Islam, kemudian Sunnah, yaitu hadis-hadis ataupun perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum. Yang satu lagi adalah ijtihad ataupun usaha penemuan hukum yang dikerjakan oleh ahli hukum Islam. Yang usaha-usaha itu kemudian mereka himpun dalam buku yang dikenal dengan buku fikih. Buku fikih itu adalah kumpulan hukum-hukum Islam. Buku fikih yang kita pelajari, yang umat Islam pelajari, itulah kumpulan hukum-hukum Islam yang diterapkan di level mereka sendiri, juga diterapkan dalam level negara jika negara itu berdasarkan hukum Islam. Kerangka dan ruang lingkup hukum Islam, teman-teman, ada masalah ibadah, masalah muamalah, kemudian munakahat, masalah perkawinan, kemudian masalah waris. Juga dalam hukum publik ada jinayat, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum perang. Di Aceh berlaku hukum Islam dalam masalah jinayat, ya, dalam masalah jinayat. Di Indonesia bagi umat Islam berlaku hukum Islam dalam masalah warisan, dalam masalah muamalat, perkawinan, dan dalam masalah perbankan syariah. Nah, hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam itu dikumpulkan dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Jadi umat Islam ketika berperkara masalah pernikahan, perceraian, masalah warisan, rujukannya adalah dalam kompilasi hukum Islam. Nah, yang terakhir kawan-kawan, sistem hukum yang berlaku di dunia ini adalah sistem hukum kanonik. Nah, sistem hukum kanonik ini ataupun dengan bahasa lain adalah sistem hukum gereja. Jadi di gereja juga mereka ada hukumnya yang diterapkan kepada komunitasnya yang terdiri dari 7 buku. Yang pertama sekali norma-norma umum tentang umat Allah, kemudian tentang tugas gereja mengajar, tugas gereja memutuskan, selanjutnya tentang harta benda duniawi gereja, kemudian tentang hukuman dalam gereja atau sanksi-sanksi dalam gereja, kemudian yang terakhir tentang proses atau hukum acara. Nah, sampai di sini dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, mungkin kawan-kawan sering membaca, sering menonton di video-video, ada tidak pertanyaan tentang materi? Oke, silakan sebutkan namanya. Mercy. Silakan Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak, apakah mungkin di Indonesia diterapkan hukum Islam secara keseluruhan? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, di Indonesia secara keseluruhan ya, kawan-kawan, hukum Islam sudah berlaku di Aceh, walaupun tidak semua lini, tidak semua aspek. Hanya saja, apakah mungkin berlaku di seluruh Indonesia? Peluangnya ada,
itu ketika para legislator yang berada di parlemen kemudian mereka merancang undang-undang dengan merujuk hukum Islam. Sebab di negara kita teman-teman sumber hukum itu ada 3, hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Jadi ramuan hukum ini kemudian menjadi produk hukum di negara kita. Peluangnya ada dengan syarat para legislator mereka membuat undang-undang di parlemen. Jadi kawan-kawan nanti bisa jadi ketika ingin membuat hukum sesuai dengan agama masing-masing ataupun kepercayaan masing-masing, jadilah anggota dewan, buat hukum di sana, kemudian akan menjadi hukum secara nasional. Ada lagi? Demikian. Silakan, namanya? Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan Pak, nama saya Lolita Marita. Izin bertanya nih. Apakah ada kekurangan dari sistem hukum civil law dan common law ini? Bagus sekali pertanyaan Rodeta. Kekurangan sistem hukum civil law dan common law. Jadi kita bisa tahu negara kita pakai sistem apa dan kekurangannya apa. Kira-kira ada yang? Pak, izin. Saya boleh menjawab? Ya, silakan. Baik, saya minta untuk menjelaskan. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Lolita. Yang mana sepengetahuan saya, masing-masing sistem hukum tersebut ada kekurangannya. Sebagai contoh sistem civil law yang mengharuskan setiap tindakan pidana itu yang dilakukan oleh setiap terdakwa pidana sebelum seorang terdakwa itu dijatuhi hukuman, maka harus dilihat dulu apakah perbuatan tersebut telah ada aturannya dalam KUHP atau belum. Nah, jika belum, maka ia tidak dapat dihukum. Nah, selanjutnya demikian juga dengan sistem hukum common law, yang mana kekurangannya antara lain itu adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum, dan juga hakim tidak terlalu besar kekuasaannya dalam menentukan suatu hukuman. Baik, terima kasih. Begitu jawabannya ya. Ada kekurangan, masing-masing sistem hukum itu ada kekurangan, ada kelebihan. Sistem hukum civil law kalau nggak tertulis nggak bisa diterapkan. Kalau common law, peluang hakim untuk jika ada hakim-hakim yang ingin curang besar peluangnya, karena dia bisa memutuskan perkara sesuai kebijaksanaan dia. Dia tidak terikat dengan peraturan. Ya, demikian kawan-kawan. Materi yang bisa saya sampaikan kali ini semoga ada manfaatnya. Saya harap kawan-kawan banyak-banyak membaca nanti untuk menambah wawasan. Kita pada kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.